jaminan sempurna untuk jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Semua kami boleh menerima firman Tuhan dan hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari membuka Alkitab kita masing-masing. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 Orang Kusta. Saya akan bacakan teks firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Kristus apalagi. Nah, saudara, di dalam dunia yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, ya, pengucapan syukur itu juga merupakan menjadi hal yang kita idam-idamkan. Kita mengucap syukur kalau sampai pada detik ini Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih menyertai, memberkati kita, dan masih bisa melewati situasi pandemi yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi kita melihat bahwa ada 10 orang kusta yang mengalami pertolongan Tuhan. Mereka disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kusta yang mereka hadapi. Dan pada masa itu penyakit kusta itu merupakan suatu penyakit yang luar biasa, yang dianggap orang sebagai penyakit kutukan, yang dianggap dan dipandang sebagai suatu hal yang menajiskan, sehingga mereka perlu diasingkan. Dan saudara, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, ya. Dan dari ke-10 orang yang mengalami pertolongan Tuhan, kita melihat bahwa ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan, dan ternyata dia adalah orang asing atau orang Samaria. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali dari narasi ini kita dapat menemukan bahwa Allah menghendaki umatnya untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18 dalam cerita ini,
kita bisa melihat dan menemukan bahwa Tuhan mencari ke-10 orang yang telah Dia sembuhkan. Di dalam ayat yang ke-17, Tuhan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di mana yang 9 orang itu, ya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, ini suatu pertanyaan dan pernyataan dari Tuhan, ya. Dan dari ayat ini mengindikasikan bahwa Allah senantiasa menghendaki setiap umat yang percaya kepadanya untuk mensyukuri, untuk bersyukur, untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupannya, atas segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidupnya. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita melihat tentang mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa, saudaraku? Karena hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari ucapan syukur yang dituliskan di dalam Lukas 17 ini adalah bahwa ini merupakan cara untuk mengingat kebaikan Tuhan. Melalui ucapan syukur, di situ adalah suatu ungkapan dari seseorang untuk mengingat kebaikan atau kasih Tuhan yang telah diberlakukan atas kehidupannya. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, saudara, orang ini di dalam perjalanan untuk memperlihatkan dirinya, ya, kepada imam, dia menyadari, wah, dia telah mengalami jamaan Tuhan, dia telah mengalami kuasa Tuhan, dia telah disembuhkan dari penyakit kusta yang membuat dia tersingkirkan dari masyarakat, yang membuat dia mengalami stigma yang negatif dari masyarakat. Dan menyadari akan hal itu, dia datang kepada Allah. Dia datang mengucap syukur kepada Allah, sekalipun dia adalah orang asing atau seorang Samaria, di mana orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa orang Samaria ini adalah orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dia datang mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu halnya dengan kita, saudaraku. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kasih Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan yang tak kelihatan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah dunia ini. Ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang kita sadari, bahkan yang tidak kita sadari telah terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Adakah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kita menyadari bahwa kita telah mendapatkan jamahan dari Tuhan? Adakah kita menyadari bahwa kita telah disembuhkan dari segala sesuatu yang najis, dari segala sesuatu yang membuat kita disingkirkan dari hadirat Tuhan? Kita mengalami kesembuhan rohani di dalam Kristus Yesus. Kita mengalami kesembuhan dari penyakit karena dosa kita. Kita mengalami kesembuhan secara rohani di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Karena kita pada umumnya, kita adalah orang-orang yang sakit secara rohani, dan lewat karya Kristus di kayu salib, kita telah mengalami jamahan kasih Tuhan. Kita telah disembuhkan dari sakit kita, dan penyakit kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu hal yang harus kita pegang dalam hidup ini sebagai orang percaya, bahwa melalui ucapan syukur kita, maka itu merupakan cara untuk kita
mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara, ya, Tuhan dia mencari ya ke-9 orang yang juga sudah mengalami kesembuhan. Dia bertanya, di manakah ke-9 orang itu? Bukankah mereka juga telah disembuhkan? Bukankah mereka juga telah mengalami kebaikan Tuhan? Tapi di mana mereka sekarang, saudaraku? Ini merupakan gambaran ada begitu banyak orang percaya sekarang ini. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah mengalami jamahan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka bahkan menjauh dari Tuhan dan menganggap seolah-olah apa yang mereka alami saat ini itu adalah karena prestasi mereka, adalah karena kehebatan mereka, adalah karena kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang tak kelihatan. Ada kuasa Tuhan yang sedang berkarya, bekerja di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengalami apa yang mereka alami. Mereka boleh mengalami kesuksesan. Mereka boleh mengalami keberhasilan dalam kehidupan di tengah dunia ini. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya yang sejati, kita diharapkan oleh Tuhan dan dihimbau lewat firman Tuhan ini untuk senantiasa mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur merupakan cara untuk kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak hal kebaikan Tuhan yang tak bisa diukur, ya. Kasih Tuhan tak bisa diukur, ya. Kasih Tuhan itu bagaikan samudra yang luas, yang tak bisa diukur, sangat dalam, ya. Dan lebar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yang tak bisa kita ukur, yang tak bisa terselami dengan akal dan pikiran. Dan ini yang harus senantiasa kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu kita mengucap syukur. Dan ini merupakan cara untuk kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dia telah menyembuhkan sakit kita. Dia masih menolong kita sampai pada saat ini sekalipun dalam suasana pandemi. Namun kita mengalami kekuatan dan kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Saudara senantiasa mengucap syukur. Dan itu adalah hal yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah mengucap syukur merupakan cara untuk kita menikmati hadirat Allah. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya. Jadi orang Samaria yang telah disembuhkan oleh Tuhan, dia menyadari dia telah dipulihkan. Dia telah mengalami mujizat Tuhan. Ya. Dia datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, ini merupakan suatu hal yang luar biasa, ya. Mengucap syukur merupakan cara untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mengucap syukur merupakan suatu cara untuk kita boleh mengalami keintiman dengan Tuhan. Mengucap syukur merupakan cara untuk kita boleh datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, ya. Oleh sebab itu, saudara, orang Kristen yang tidak mengucap syukur itu dia mengalami kerugian. Karena apa? Karena dia tidak mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ini akan diperoleh ketika ia datang tersungkur di depan kaki Yesus. Ketika ia datang mengucap syukur kepada Kristus. Dan oleh sebab itu pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 100 ayat 4, dia katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Saudara, ini merupakan suatu ungkapan hati dari pemazmur untuk senantiasa mengajak umat Allah untuk mengucap syukur, untuk menikmati hadirat Allah, untuk menikmati kehadirannya di dalam setiap kehidupan orang yang mengucap syukur.
Dan saudara, orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah, dia akan senantiasa merasakan dan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, ketika saudara datang mengucap syukur kepada Allah, maka saudara akan mengalami jamahan Tuhan. Saudara akan merasakan, menikmati. Saudara akan mengalami secara pribadi persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mengucap syukur merupakan cara untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara akan bisa melakukan pujian itu, kurasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan itu bukan sekedar pujian, tapi saudara mengalaminya. Karena saudara senantiasa mengucap syukur. Saudara adalah orang-orang percaya yang dipanggil di dalam persekutuan bersama anaknya Yesus Kristus untuk senantiasa mengucap syukur dan bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita yang telah memberkati dan menolong kita semua. Saudara, hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari ucapan syukur yang dicatat dalam bagian firman Tuhan ini adalah bahwa melalui ucapan syukur merupakan tanda bahwa kita adalah orang beriman. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, orang Samaria ini bukan saja datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya, tetapi lewat tindakan ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa orang Samaria ini adalah orang yang beriman, dan itu diakui oleh Yesus sendiri. Yesus berkata kepadanya, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pengucapan syukur yang dinaikkan oleh orang Samaria ini telah membuktikan kepada orang-orang lain, telah membuktikan bahkan kepada dunia ini bahwa dia adalah orang beriman sekalipun dia adalah orang asing di zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, hal yang sama yang bisa kita pelajari di sini itu menjelaskan dan membuktikan kepada kita bahwa kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang yang beriman kepada Kristus. Oleh sebab itu, adalah sepantasnya sebagai orang yang beriman, kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus untuk segala berkat, segala pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Bahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, dan kesulitan yang kita hadapi, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini membuktikan kita adalah orang beriman. Lewat ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada belas kasih Tuhan, ya, ada kebaikan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, dan campur tangan Tuhan. Hadirat Tuhan akan sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan ini. Saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, dan mari melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati kehidupan mereka dan berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.